Selamat siang semuanya. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi habis dari ada agenda lain atau kebetulan kami tadi harus dari kelas. Oke, habis kelas. Berhubung ini udah siang nih ya, kalian udah sempat makan dulu atau belum? Sekitar 45 menit makan ya, sebentar aja kok untuk makan ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai sesi bimbingan kali ini, aku mau ngajak kalian untuk berdoa dulu. Dari kalian berlima ada yang mau mimpin doanya? Baik, teman-teman, sebelum kita mengikuti kegiatan bimbingan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai bacaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tadi kan kita belum sempat kenalan dulu ya. Mungkin dari aku dulu nih ya. Perkenalkan, aku Ami. Jadi di sini aku tuh bakal jadi istilahnya apa ya? Pimpinan kelompok di bimbingan kelompok kita kali ini. Mungkin kita boleh saling kenal dulu, mulai dari mana dulu nih? Oke, dari situ dulu boleh. Oke, perkenalkan nama saya Desta Puspitasari, biasa dipanggil Desta. Ya, perkenalkan nama saya Agnieszka Pratwi, biasa dipanggil Agni. Baik, perkenalkan nama saya Naswa Fatimah Zahra, biasa dipanggil Nazla. Semuanya nama saya Puspardan Aceh, bisa dipanggil. Oke, perkenalkan nama saya Raja Istiwaka, biasa dipanggil Rati. Oke, jadi pada siang hari ini aku mau ngajak kalian buat berdiskusi terkait tema yang kita bahas hari ini itu yaitu berani menolak pergaulan bebas, jaga diri dan jaga masa depan. Nah, tujuan kegiatan ini itu adalah agar kita semua bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan sosial untuk menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar yang bisa mengarah pada pergaulan yang bisa dibilang salah atau kurang bagus lah buat kita. Oke, mungkin banyak banget ya di sekitar kita itu, bahkan ada mulai teman ataupun orang-orang terdekat kita yang pernah mengalami terjebak dalam pergaulan yang salah ini. Mungkin ada juga yang merasa serba salah saat ingin bilang kalau misalnya aku tuh nggak mau lo ikut itu, tapi dia tuh nggak berani untuk mengatakan tidak. Jadi tujuan dari aku mengambil tema ini itu untuk membuka mata kita semua agar kita tuh bisa diri. Karena menjaga diri itu kan sangat penting ya. Apalagi kita tuh pengen kan ngerasain punya masa depan yang berharga, dan semuanya itu bisa dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi bimbingannya, kita akan melakukan SBB dulu kali ya. Jadi di sini kita akan bermain bum kata bahaya. Jadi caranya itu aku bakal nyebutin satu kata yang bernuansa negatif, dan kalian itu nyebutin lawan katanya gitu. Contohnya, misalkan aku bilang narkoba, kalian bilang sehat, hidup sehat. Kalau nggak sehat ya hidup sehat. Jadi kebalikan dari narkoba. Sedangkan kalau misalnya kita pakai kecanduan narkoba itu kan berpengaruh sama hidup kita ya, hidup kita jadi nggak sehat. Nah, ini kalian membicarakan lawan katanya gitu.
bebas aja, langsung aja spontan. Kalau narkoba berarti sehat ya. Ya, Kalau enggak itu kalau katanya aja, jangan dipakai untuk keseharian. kalau narkoba vitamin. Nggak apa-apa. Iya. Ini nama kata dia. Pokoknya yang paling lambat Jawab. jawab itu nanti akan ada sanksinya lah. Ada sedikit reward gitu. Iya. Yang salah ya dari buat. Nanti yang salahnya bakal nyanyi lah di depan. Oke, siap? Ini tuh tujuannya buat bikin kalian tuh fokus lagi gitu sebelum kita masuk ini. Apalagi kan di sini posisinya kalian udah lapar ya. Oke, kita mulai. Bolos sekolah. Rajin. Yang lain? Masuk Iya, sekolah. sama. Masuk sekolah. Oke, kawannya sadar pagi itu. Oh ya. Bentar. Ya. Pergaulan bebas. Baik. Sehat. Aman. Oke, Positif. itu nggak apa-apa ya. Jadi aturan mainnya gini, yang terakhir jawab itu nanti dia yang akan menampilkan sedikit kreasi bakatnya. Oke. Ya, rokok. Sehat. Udah minum Vitamin. itu. Jamu. Oke. Kalau misalkan kalian tuh diajak untuk pergi ke sebuah klub. Ikut. Gak mau. Nolak. Diajak ikut ke sebuah klub. Kan Lawan kakak ya? langkah aja. Oh, nggak baik. Nolak. Jangan tempat Nolak. Iya kan? Lawan kakaknya nolak berarti kan? nolak. Jadi nolak. Ikut dong. Oh ikut, iya ikut. Aduh maaf. Kan lawan kata. Diajak ke klub berarti ikut. Ikut. Mau ikut. Aku mikirnya malah goyang. Gak apa-apa sih. Cuman tak pikir lagi goyang sama renang. Oke. Oke, apa-apa. Berarti udah mulai agak fokus lah ini kalian ya. Oke. Oke, mungkin ini terakhir ya. Katanya itu main di malam hari. Baik. Nolak. Pulang. Oke, Andi. Boleh dulu dong. Oke, boleh. Mungkin boleh berdiri. Mau di situ apa di sini? Sini aja. Oke. Duduk boleh nggak? Oke, nggak apa-apa deh, Bang. Mau menampilkan bakat apa nih? Menari. Ada loh pastinya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini ya. Ya. Aku ada. Keren banget sih kalian. Makasih ya udah mau ikut ice breaking dan aku mau menanyakan nih, gimana setelah ice breaking ini? Apa udah mulai bisa untuk fokus? Oke. Jadi di sini aku mau membuat kesepakatan dulu nih sama kalian supaya kegiatan kita ini berjalan dengan nyaman dan juga memiliki aturan. Jadi di sini dari aku pribadi aku punya 4 aturan. Yang pertama itu selama sesi bimbingan ini nggak ada. Jadi kalian itu harus saling menghargai saat teman berbicara. Terus tidak boleh memotong pembicaraan, tidak menertawakan atau mengejek ucapan mereka. Dan yang terakhir itu semua pendapat itu penting dan tidak ada yang salah. Itu kalau dari aku. Kalau dari kalian ada nggak nih aturan yang mau kalian buatlah di kesepakatan ini?
sebelum aku menjelaskan tentang apa sih pergaulan bebas itu, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih ngalamin hal yang serupa gitu? Jadi pernah nggak kalian di hidup kalian sekarang ini, kalian tuh merasa kalau kalian tuh salah pergaulan gitu? Atau orang-orang terdekat kalian deh gambarannya gitu? Soal pergaulan atau pergaulan bebas? Pergaulan bebas sih. Salah pergaulan masuk ke pergaulan bebas. Kalau Sudah. bebasnya Oke. Jadi mungkin misalkan pas waktu sekolah nih ya, di jam sekolah ada teman kalian yang ngajak bolos. Terus kalau itu kan untuk pergaulan yang salah ya. Kalau untuk pergaulan bebasnya, misalkan pacar sama Lolo ini berpacaran. Nah, pacar ini mengajak Lolo untuk melakukan seks di luar nikah. kalau saya nggak pernah dengar yang pergaulan bebas. Cuman kalau yang pergaulan yang salah itu saya pernah sama temen gitu, bolos, terus lompat pagar lah, intinya sering lompat pagar, terus rokok di sekolahan, terus masuk BK. Berarti kebanyakan kalau dari pengalaman pacar ini melakukan sebuah pelanggaran yang harusnya ditaati, tapi kamu nggak melanggar. Iya. Kalau dari yang lain ada sebuah pengalaman itu atau enggak? Sama sih kayak pacar, mungkin kalau waktu sekolah tuh suka dijadiin teman bolos, bahkan pernah suruh nemenin, tapi suruh nemenin aja ya, suruh nemenin temen aku tuh kayak dia tuh kayak lagi stres banget sama urusannya gitu. Itu perempuan, nah dia tuh kayak minta temenin buat ngerokok di kamar mandi sekolah. Kalau dari Desta ada? Lebih ke teman aja sih, dia pergaulan bebas gitu, seks. Tapi kamu sendiri enggak ini kan? masih aman lah ya? Enggak lah ya. Kalau dari Ami sendiri apa enggak? nggak ada. Dari Rahman? Kalau dari ini sendiri kayak belum ada, cuma memang di lingkungan ada beberapa teman yang sama pergaulan bebas. Berarti banyak ya yang sudah pernah mengalami hal-hal serupa. Jadi di sini kita akan belajar gimana sih cara apa sih itu pergaulan bebas, terus dampak-dampak itu apa, dan gimana sih cara menangani pergaulan bebas itu. Oke, tadi kan kebanyakan dari ini ya, dari lingkungan sekitar, dari teman-temannya. Kalau misalkan dari, pernah nggak kalian ngalamin teman kalian tuh ngajak, ayo kesini yuk ngelakuin hal-hal yang kayak gitu? Kayak gitu mas. Ya tentang pergaulan bebas itu. Nah, cuman Paling melanggar aturan aja ya. Kalian itu terpaksa apa kalian juga emang mau? Sebenarnya kayak penasaran aja sih kalau saya. takut, tapi nggak enak, kayak takut gitu. Oke, berarti nggak enak untuk menolaknya gitu ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini kalian itu kan pasti punya potensi yang besar ya. Nah di masa depan itu kalian itu ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang kalian ambil hari ini. Mungkin sedikit pesan ya dari aku, untuk menolak ajakan negatif itu bukan berarti takut teman-teman, tapi justru itu menunjukkan bahwa kalian itu tahu loh apa yang kalian mau dan kalian tuh berani untuk menjaganya. Jadi kalau misalkan memang itu sebuah kesalahan dan kalian itu merasa kalau itu tuh nggak baik, kalian nggak apa-apa kok untuk mengatakan tidak. Oke, mungkin di sini aku mau menjelaskan dulu ya terkait apa sih pergaulan bebas itu. Jadi pergaulan bebas itu adalah bentuk interaksi
sini gitu. Kadang karena kurangnya pengawasan orang tua kita bisa melakukan sebuah hal-hal yang salah. Terus faktor yang kedua itu karena pengaruh teman sebaya. Emang pengaruh teman sebaya ini sangat kuat banget ya teman-teman untuk mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi tadi kan teman-teman semua udah ceritain nih pengalaman-pengalamannya gimana sih mereka ngajaknya, terus kalian juga udah enak untuk menolaknya gitu kan. Nah, itu salah satu faktornya juga. Terus yang ketiga itu ada paparan media sosial dan teknologi. Nah, semakin berkembangnya zaman itu kan untuk media sosial kan banyak banget ya yang bisa diakses gitu. Kalau misalkan kita nggak menggunakan media sosial dengan baik, itu bisa aja loh sebagian dari remaja dari kita itu melakukan kayak menonton yang seharusnya nggak kita tonton gitu. Nanti oke. Terus yang terakhir itu faktornya ada krisis identitas pada remaja. Jadi kadang sebagian remaja itu mulai mencari jati diri mereka. Nah, tapi mereka tuh bingung loh. Mereka misalkan aku sama kalian nih ada di sebuah perkumpulan, maksudnya kayak sebuah organisasi namanya, kayak sebuah geng atau sebuah kelompok lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, si Ratna ini dia tuh baru gabung loh ke kita. Nah, karena dia tuh pengen banget rasanya untuk diakuin, diterima di dalam sebuah kelompok, jadi dia tuh rela loh ngelakuin apa aja. Bahkan itu walaupun hal itu udah tahu dia tuh itu tuh salah loh sebenarnya, tapi karena dia pengen ngerasa dia tuh ditemenin, dia dihargain, dia ada yang peduli lah sama dia ya tetap ngelakuin hal itu. Nah, itu faktor-faktornya. Terus berikutnya itu ada dampaknya. Nah, dampak dari pergaulan bebas ini ada 3. Yang pertama itu bisa kita lihat dari kesehatan fisik. Seperti tadi kalau misalkan melakukan pelecehan seksual, kalau enggak seks bebas gitu, itu kan bisa menularkan penyakit ya, entah itu HIV atau rajasinya atau yang lain sebagainya lah. Terus kecanduan narkoba juga. Misalkan kita udah nyoba nih narkoba sekali karena penasaran, tapi banyak yang bilang kalau kita udah kenal narkoba itu tuh bakal susah loh untuk lepas lagi. Terus bisa juga dilihat dari kayak kebiasaan pacar tadi, ngerokok. Ngerokok itu kan susah ya untuk berhentinya. Apalagi kalau awalnya rasanya awalnya kamu kenapa? Kalau kita awal banget teman-teman sih. Oke, pengaruh teman. Terus jadi sekarang kebiasaan kan. Jadi kalau misalnya nggak ngerokok tuh kayak ada yang aneh gitu. Nah, oke, benar. Terus yang kedua itu bisa dilihat dari berdampak ke kesehatan mental kita. Karena tadi kan udah kecanduan narkoba, terus melakukan hal yang lainnya, itu bisa aja loh kita tuh jadi depresi. Kan kalau misalkan orang yang udah kena narkoba kan dia suka halu gitu kan, sering halusinasi gitu. Terus bisa juga loh mereka jadi stres dari penggunaan narkoba itu. Terus mereka juga bisa ngerasain yang namanya penurunan rasa percaya diri. Kayak yang tadi krisis identitas, karena dia nggak mau dijauhin sama teman-temannya, jadi dia melakukan apa aja yang bisa dilakukan gitu. Terus yang terakhir itu ada dampaknya, dampak pergaulan bebas ini bisa dilihat dari hubungan sosialnya. Kadang ya kalau misalkan kita melakukan pergaulan bebas seperti yang seks tadi, itu kan bakal pasti ada aja yang namanya kehilangan kepercayaan, entah itu dari keluarga kita, teman-teman kita, yang lainnya, yang mungkin nggak bisa menormalisasikan hal-hal tersebut gitu. Terus selanjutnya itu cara mencegahnya. Gimana sih cara kita mencegah pergaulan-pergaulan yang itu? Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu pengawasan dan komunikasi efektif dari orang tua. Jadi mau gimana pun, mau sepenasaran apapun kita, usahakan lah ya untuk menyempatkan bilang ke orang tua, aku mau kesini ya, aku mau ini, dan coba lah ya untuk jujur dari sekarang. Kayak mungkin emang jujur itu susah ya teman-teman, tapi itu tuh sebuah satu langkah kebaikan untuk kita ke depannya.
yang ngikut mereka, tapi cobalah gimana caranya biar kita tuh membuat sendiri lingkungan yang positif. Jadi mereka yang saat pergaulan tadi itu tuh bisa masuk ke kita, jadi mereka tuh bisa ketular positifnya. Terus yang ketiga itu mencegahnya bisa dengan edukasi tentang kayaknya pergaulan. Nah, edukasi ini kayak kita sekarang ini, jadi bisa melalui bimbingan-bimbingan kelompok ataupun bisa seminar-seminar online lah. Terus yang terakhir itu pemanfaatan teknologi secara sehat. Karena yang namanya Gen Z itu nggak pernah jauh dari HP, cobalah ya dari sekarang gunakan HP kalian itu dengan baik gitu. Jadi gunain kalau emang butuh aja, jangan yang cari yang apa ya, yang nggak boleh seharusnya kalian cari. Terus mungkin segitu aja. Jadi kesimpulan dari materi yang aku sampaikan itu, pergaulan bebas itu ada tantangan yang serius yang perlu disikapi dan ditangani secara bersama. Karena kalau misalnya kita sendiri yang melewatin, yang apa ya, yang ini yang kurang dukungan lah dari sekitar, itu tuh bakal susah sih sebenarnya. Nah, terus orang tua, sekolah, dan masyarakat itu perlu bersinergi juga untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Nah, jadi mungkin sedikit kata-kata. Mari bersama untuk menciptakan dan menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Oke, karena tadi aku udah sempat nih nyampein materi-materinya, kita sekarang akan langsung masuk ke, aku akan memberikan sebuah studi kasus dan nanti kalian akan role play, jadi memainkan peran dari kasus yang udah aku kasih. Oke, jadi di sini aku bakal bakal bilang ada satu kasus. Nah, di kasus ini nanti mungkin kalian bisa, setelah aku bilang, kalian bisa tuliskan di statement ini terkait apa sih dari bentuk tekanan sosial dari permasalahan ini tadi, terus dampak negatif jika diikuti itu apa, dan cara menolaknya itu gimana sih? Oke, aku bagi kamu. Oke, jadi kasusnya tuh gini. Ada teman kalian yang mengajak ke pesta malam yang ada minuman kerasnya. Terus mereka bilang, tenang aja, gak bakal ketahuan orang tua kok. Nah, kasusnya segitu aja. Jadi teman kalian tuh ngajak pergi ke bar untuk kayak minum-minum gitu. Terus mereka tuh bilang, tenang aja, orang tua gak bakal tahu kok. Menurut kalian itu tuh bentuk tekanan sosial itu gimana sih? Terus dampak negatifnya gimana? Terus kalau misalkan kalian nggak mau, cara kalian menolaknya itu kalian pengennya gimana?
minta perwakilan nih dari kalian berlima, ada yang memerankan hasil dari yang kalian tulis. Jadi ada yang sebagai teman yang mengajak, ada juga yang teman yang diajaknya tadi. Ada yang mau? Aku jadi yang macam-macam. Oke. Mau sama siapa? Iya. Apa? Ayo. Mbak gitu. Oke, nanti. Boleh sambil berdiri kali ya. Nanti sebagai yang diajak. Jadi nanti gimana sih cara Anggi untuk menolak ajakan dari Najwa ini? Oke, belajar. Mulai aja. Andi, kamu nggak besok ikut aku ke klub Mana tuh? klub di sana di Bandung Lampung? Nggak apa-apa ikut aja. Kok kamu nggak bakalan tahu kok. Iya, aku tidak boleh loh. Soalnya kalian kalau malu divisi video call. Tapi kan bisa kita berangkatnya setelah kamu video call ke rumah kok kamu. Tapi aku mau beli bukan malam-malam. Oke, kita kasih tepuk dulu. Oke, kalau Pak, jadi poin yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita ini, kita tuh punya hak loh untuk menolak dengan sopan dan menjaga batasan pribadi. Nah, kayak yang Anggi contohin tadi, bisa aja kan, tadi kan lo udah berkali-kali lo menanyakan dan mengajaknya gitu. Kan kalau misalkan ada yang namanya godaan setan, pasti kalau misalkan Anggi nggak teguh pendirian, itu pasti Anggi tuh bakal ikut loh. Tapi di sini Anggi tuh tetap mempertahankan hak perkataan tidak, walaupun Anggi sendiri itu tahu loh kalau emang orang tua Anggi tuh emang di sana tuh jauh dan mereka nggak tahu loh kalau Anggi ke klub gitu. Oke, mungkin kegiatannya cukup sampai di situ. Sekarang kita mulai penutupan. Jadi di sini aku mau menanyakan dulu nih sama kalian terkait apa aja sih yang bisa kalian ambil dari sesi kegiatan kita hari ini. Boleh satu-satu mungkin ya, dari Raka dulu. Jadi sebenarnya aku ambil emang sepengaruh dari teman, terutama pada masa remaja ini kita kan krisis identitas ya. Jadi kadang tuh kita tuh bingung loh mau bergaulnya kayak gimana, dan sampai kadang kita kalau dalam bergaul juga terjerumus ke pergaulan bebas itu. Tapi di sisi lain kita juga sebenarnya punya hak untuk menolak ajakan dari teman yang mengarah ke pergaulan yang tidak seharusnya. Oke, dari Aceh. Kalau dari saya, janganlah sampai kita ini tersesat ke pergaulan yang tidak sehat atau pergaulan yang bebas. Nah, tadi kita udah dikasih tahu semua cara-caranya bagaimana jalannya kita menolak dengan baik, menolak ajakan pada pergaulan bebas itu agar kita juga nggak terjerumus gitu. Oke, dari Najwa. Kalau dari saya sih berani menolak ajakan akhirnya dalam pergaulan bebas itu. Pokoknya dalam pergaulan yang salah itu kita berani untuk menolak. Oke, jadi jangan takut ya. Ya, jangan takut untuk menolak. Ya, Anggi. Kalau saya sependapat dengan Raka,
mungkin kata-kata motivasi terakhir dari aku sebelum aku tutup. Di sini kalian itu semuanya punya hak untuk memilih pergaulan yang sehat. Menolak itu bukan berarti kalian lemah ya, tapi justru tanda bahwa kalian kuat dan menjaga nilai-nilai di kalian, yaitu dari impian dan masa depan yang akan datang. Terus tidak mudah memang, tapi hari ini kalian sudah belajar satu langkah, berani berkata tidak demi kebaikan diri sendiri. Nah, terus yang perlu kalian ingat, teman sejati itu tidak memaksakan loh buat kalian berbuat salah. Jadi kalau misalkan dia tetap memaksakan, kalian udah loh nggak usah memikirkan. Oh kalau misalkan aku nggak ikut nanti dia marah nih sama aku. Kalian yakin aja kalau misalkan bakal ada orang yang kalian temuin itu tuh lebih baik dari teman kalian sekarang. Jadi tugas kalian sekarang itu hanya untuk menjaga diri kalian dan saling jagalah satu sama lain. Kalau bisa ya kalian ajak, kalian ingatin teman kalian yang ngajak tadi bahwa itu tuh jangan loh, kamu tuh jangan kayak gini. Mending kita kesini aja yuk gitu. Jadi kalian mengarahkan ke yang positif. Mungkin segitu aja ya pertemuan kita kali ini. Aku akhirin karena tadi kan dibuka dengan doa. Mungkin sekarang kita bisa tutup dengan doa kembali kali ya.